banyak orang ke gereja belum tentu mengasihi Tuhan. Mungkin hanya karena kebiasaan. Benar ya? Kebiasaan. Karena hari Minggu umumnya kalau orang Kristen ke gereja. Nah, ikut perkumpulan gereja. Tetapi belum tentu mengasihi Tuhan. Tetapi yang Tuhan berkenan itu adalah orang yang mengasihi Dia. Jadi katakan kepada diri saudara, kasihilah Tuhan. Coba katakan, kasihilah Tuhan lebih daripada segala. Haleluya. Iya. Jadi jangan kita saudara berkasih. Jadi Kristen ikut-ikutan, banyak Kristen itu ikut-ikutan. Ada macam-macam Kristen ini. Ada Kristen bidoran, atau Kristen bidoran, bum loh ya, besar. Iya, itu katanya kalau di dalam gereja orang gereja bilang haleluya, dia juga bilang haleluya. Kalau di luar gereja bilang haleluya juga dia, jadi lupa dia. Ya. Nah, kalau orang gereja berdoa dia, di luar gereja enggak lagi berdoa dia. Ya. Jadi saudara kekasih, bagaimana situasi di luar, itu juga dia. Jadi nggak ada prinsip untuk teguh di dalam Tuhan. Jadi orang yang mengasihi Tuhan itu punya prinsip. Mari saudara kekasih, jadilah orang bijak. Iya, kita baca di dalam Amsal pasal 3 ayat 35. Amsal pasal 3 ayat 35. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Orang yang bijak akan mewarisi. Nah, jadi temanya tadi jadilah bijak ya. Supaya apa? Kita menerima penghormatan. Ayatnya lagi saudara kita baca, nanti saya jelaskan. Amsal 24 ayat 5. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang berpengetahuan daripada orang yang tegak kuat. Jadi orang yang bijak ada dua di sini, dikatakan menerima penghormatan, dan yang kedua berwibawa daripada orang kuat. Kuat pun dia sekali, punya otot besar, punya tulang kokoh. Tapi saudara kekasih, kalau dia tidak bijak, tidak ada wibawa, hanya nanti seperti kuda aja. Tahu kuda saudara? Hanya seperti kerbau. Kuda itu kuat, kalau kurang lari, lebih lari, tapi tidak ada wibawanya. Gagahnya ada di dalam Amsal, ya. Aku benci kuda yang hanya punya kegagahan, gagah. Tetapi saudaraku, hanya itu dikendalikan orang karena tidak bijak. Orang yang bijak itu saudara kekasih berwibawa dan dihormati. Bagaimana kebijakannya itu? Apa kebijakannya itu? Dari hal tindakannya, perkataannya, perbuatannya, caranya bekerja. Kalau saudara kekasih, kalau orang bijak nggak mau menumpuk sampah di depan pintu, apalagi mau naruh barang-barang keras di sana. Karena kalau tiba-tiba dia mau keluar bisa terinjak, bahaya nggak? Jatuh nggak? Nggak mungkin dia taruh di situ kulit pisang. Karena apa? Kalau dia buru-buru keluar, bisa kakinya tergeleset. Jadinya apa? PPKL. Jatuh ya. Kalau jatuh sakit nggak? Sakit ya. Itu namanya bijak atau enggak? Nggak bijak ya.
Jadi segala tindakannya itu dipikirkannya sebelum dia lakukan. Orang bijak itu nggak mungkin ya menanam batang durian sampai rumahnya. Kenapa? Naik pohon durian, berbuah durian, kemana jatuhnya? Buahnya, ya ke atap rumah. Nggak pas ya, itu nggak bijak namanya. Haleluya, betul ya. Ini hanya contoh. Dalam segala tindakannya, dalam segala hal apa yang dikerjakannya, tepat, teratur. Dia tahu apa yang pas. Dia cocok apa yang pas. Haleluya, saudara. Jadi jadilah orang bijak. Kalau orang bijak itu saudara yang kasih, mulai dari caranya berbicara, caranya berjalan, caranya menata kehidupannya. Kayak kita lah misalnya ya, hamba-hamba Tuhan. Namanya kita hamba Tuhan ya. Kayak saya lah misalnya. Lalu saya buat rambut saya gondrong, saya tato lagi. Ya. Lucu nggak? Lucu ya. Lucu nggak? Lucu. Jadi saya sesuaikan diri saya sebagai hamba Tuhan. Haleluya. Itu namanya bijak. Jadi kita juga seperti itu. Jadilah bijak dalam segala hal, dalam segala apapun yang kita kerjakan. Karena orang bijak menerima hormat. Orang bijak memiliki di mana tadi tertulis adik-adik? Amsal 3 ayat 35. Ayat Amsal 24 ayat 5. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Orang kuat memang kadang-kadang kita segan melihatnya, ya. Karena dia kuatnya. Ya. Orang kuat, terkenal memang, tetapi nggak ada wibawanya. Tapi orang yang berwibawa itu saudara kekasih, kecil-kecil pun mantap, ya. Cocok, tepat. Haleluya. Ngerti saudara apa yang dibilang firman Tuhan ini? Ya. Amsal 3 ayat 35. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan. Bahkan sampai kalau namanya warisan itu saudara kekasih, anak, cucu, cicit, terus keturunan mewarisi kehormatan. Itu orang-orang bijak. Jadilah bijak, ya. Supaya semua yang baik, semua yang bagus, semua yang indah menjadi warisan untuk anak cucu, cicit semuanya. Nah, bagaimana menjadi orang bijak ini? Ayo kita belajar. Apakah kita harus dulu sekolah tinggi? Tidak. Bisa sekolah tinggi belum tentu menjadi orang bijak. Orang bijak itu datang dari hati, dari firman Tuhan. Takut akan Tuhan itulah awal daripada kebijakan daripada hikmah. Oke, kita baca saudara kekasih. Amsal 6 maju ayat 6 sampai 11. Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Ya, dengarkannya, saya membacakannya. Oke, sampai juga ini membacanya. Apa katanya? Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Kepada siapa firman Tuhan ini berbicara? Kepada ada orang yang malas di sini, ada yang pemalas. Yang mana? Enggak ada. Ya, semua yang rajin. Nah, ayat 6 tadi, hai pemalas, saya ulangi saudara.
Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Setuju? Nah, macam mana ciri-ciri pemalas ini? Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Ayat 8. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ayat 9. Hai pemalas, berapa lama lagi kau berbaring? Bilakah kau akan bangun dari tidurmu? Ya, bilakah kapan? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, untuk tinggal berbaring. Ayat 11. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ciri-ciri orang malas itu gimana? Bangun tidur, kesukaannya tidur sebentar, kesukaannya tidur. Yang berapa itu tadi? Lucu berasa. Mudah-mudahan saya enggak lah. Ada yang mau itu? Jangan ya, jangan sampai lah. Ayat berapa itu? Ayat 10. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melihat tangan sebentar lagi, lipat tangan sebentar lagi, tinggal berdoa. Tidur aja. Itu bukan orang bijak. Itu bukan orang bijak. Orang bijak itu memiliki tipe sifat seperti semut. Nah, apa katanya tadi? Belajarlah kepada, bukan belajar di Universitas Sumatera Utara, USU. Bukan belajar di UMPA, Universitas Penjajaran Bandung. Bukan belajar di Unika. Walaupun itu tidak salah. Tetapi untuk menjadi bijak, belajar kepada semut itu kan kecil sih. Kenapa ada kelebihannya semut ini? Karena mereka rajin, semangat, ada kasih sayang di antara mereka. Tahu kalau jumpa semut sama semut, macam mana? Macam mana Rode? Udah pernah lihat kan? Nah, macam mana? Saling menghormati, ya. Saling menghargai. Lalu saudara kasih mereka kadang-kadang kita aneh ya. Mereka membawa ke badannya semut itu kan kecil, yang mereka bawa seekor belalang. Mereka berusaha dan mereka tidak makan sendiri di situ. Mereka berusaha membawa ke tempatnya masing-masing. Setelah berkumpul di situ, saudara kasih. Nanti kalau udah musim hujan kan mereka nggak bisa keluar. Mereka udah berpikir, ini makanan kami nanti bersama-sama. Kan seperti itu mungkin. Maka mereka berusaha, mereka nggak makan di situ, kan bisa aja tadi makan di tempat, seperti elang, seperti ya binatang lain lah. Ya. Anjing kan udah dapat di situ buruannya, di situ tuh disantapnya. Enggak, disimpannya. Haleluya, haleluya. Ngerti maksudnya? Ya. Mereka mempunyai satu kelebihan. Maka Amsal itu tidak salah kalau suruh kita belajar kepada mereka beraturan hidup. Jadi mereka nggak mau sesuka-sukanya hidup. Mereka nggak mau ya tidak tahu orang lain atau serakah istilahnya. Nah, kalau udah di situ ada nasi satu piring, ada kita di situ 20 orang, ya kita pikirkan supaya 20 ini orangnya bisa dapat bagian. Haleluya. Supaya bisa dapat bagian. Jangan iya, aku keringin. Aku sedang keringin untuk aku. Pikirkanlah. Pikirkan yang lain. Ngerti saudara apa yang saya maksud? Begitulah dalam kehidupan ini. Itulah semut. Belajarlah kepada semut. Untuk menjadi orang bijak itu belajar kepada. Jadi jangan ikuti keinginan sendiri, tidur mulu.
Grace. Kata ini Grace. Panin na guys. Tidur sebentar lagi. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Ya, jadi sumber kebijakan belajar pada semut. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Pernah lihat itu? Iya. Pernah ya? Pernah merasakan. Melipat tangan sebentar lagi. Hari saja rendahin. Hari bantal taruh ke uduk ya, Bang Heri ya. Tapi saya berdoa nggak ada di sini seperti itu. Haleluya. Jadi kapan? Iya. Semangatlah, semangat terus semangat. Orang yang punya cita-cita ke depan itu pasti semangatnya tinggi. Semangatnya tinggi karena ada cita-citanya. Nah, ini lucu, ini cerita ini. Orang-orang yang mau ke Pekan, ya, lain karena itu Pekan itu dulu saudara yang kasih kan langka. Dulu ceritanya. Karena di sini kan sekarang udah ada ya, pasar malamnya, udah ada pekan-pekan yang dibuat di setiap kampung. Ada apalagi ada kebun berjalan sekarang. Kalau dulu saudaraku unik sekali, asik sekali. Kalau kita mau ke pekan, nah misalnya saudara yang kasih kita mau tadi sana, jauh kan? Nah besok hari Sabtu mau pekan. Yang diingat di pekan itu apa? Di situ ada mie goreng, di situ ada yang jual babi panggang, di situ ada kue, di situ ada makanan apa? Tahukah saudara? Karena tujuan untuk itu, jam 3 pagi-pagi pun sudah bangun, sudah siap-siap. Pernah merasakan seperti itu? Untuk bukan. Dulu waktu kecil seperti itu, saudara. Pekan kami di Sanari itu hari Rabu. Karena di pekan itu saudara kasih banyak tukang kue. Ya. Jadi kan nggak kayak sekarang ini kan jajanan kan bawa-bawa ke kampung. Nah, pakai kereta ya, sepeda motor. Nah, ada jajanan-jajanan mau perlu miso, mau perlu bakso, ada sate, ada. Kalau dulu kan ada hanya satu tempat di pasar, di apa? Di pajak. Nah, jadi karena hari Rabu harinya, malam pun pagi-pagi itu udah cepat bangun karena jam 10 nanti jam 11 itu udah bubar. Nggak ada lagi tukang jualan di sana. Harus cepat-cepat ke sana. Jadi orang yang punya cita-cita ke depan, menyambung, mau membangun hari esok, dia udah bersiap-siap hari ini. Mau menyambut berkat hari esok, dia sudah siapkan sekarang apa namanya? Tempatnya hari ini. Haleluya. Bagaimana Tuhan bisa curahkan berkat? Sementara kita seorang pemalas. Nanti aku kasih sama dia nggak bisa kelola. Nanti saya suruh dia menjadi kepala desa, pasar raja pun nggak tahu dia mengelolanya sampai air meluap ke parit, air ke pasar. Kan bukan hal berat itu, saudara. Bagaimana bisa naik pangkat, bisa diangkat lagi periode ke depan, periode selanjutnya? Karena apa? Kalau udah datang hujan, bukan lagi air ke parit, tapi di tengah-tengah pasar. Sampai di situ kalau sudah hujan kita lewat pepaya. Inilah saudara. Karena dia nggak belajar kepada semut. Kan tidak salah sebenarnya. Tidak berat sebenarnya mengatasi itu. Suruhlah yang mengontrol parit itu supaya dibuka, sehingga air itu tidak ke pasar, ke tengah-tengah pasar. Dan dia air itu berjalan sesuai jalur, sehingga aman sampai bertahun-tahun pasar itu nggak rusak. Ini contohnya saudara.
Haleluya. Ngertikah saudara apa yang saya sampaikan ini? Jadi belajarlah kepada semua. Salah satu gadis-gadis yang bodoh itu kenapa mereka tertinggal? Karena mereka punya lampu tidak mengisi minyak. Apa yang terjadi? Ketika tiba-tiba malam mau berangkat, mau menyongsong sang mempelai pria, minyak nggak ada. Lampu, walaupun ada lampu, kalau nggak ada minyak, nyala nggak? Ini. Jadi itulah saudara. Adik-adik kami yang masih sekolah, persiapkan diri. Kalau mau belajar, belajarlah sungguh-sungguh. Jangan sibuk main handphone, Facebook, main game. Suka ya main game? Tahukah saudara, saya pernah dengar seorang pendeta senior berkhotbah mengatakan bahwa pada akhir zaman itu, salah satu antikris yang membuat orang Kristen lupa diri, lupa daratan, lupa kegiatannya, lupa pekerjaannya, lupa keluarganya, bahkan lupa anaknya adalah IPTEK, ilmu pengetahuan teknologi.